Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Reinkarnasi Kultivator Jenius part ke-7. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini memperlihatkan Lee dan juga Nona Chu yang sedang memantau proses pemindahan barang Lee ke rumah barunya, yang juga dibantu oleh sepupu Nona Chu. Dan sepupu Nona Chu tersebut meminta maaf kepada Lee karena ia tidak bisa menemukan material bahan naga di kota Chuzhou. Nona Chu yang mendengar pernyataan dari sepupunya bahwa ia tidak dapat mendapatkan bahan pohon naga langsung marah dan menegaskan sepupunya itu untuk mencari ke seluruh provinsi di Cina jika memang di kota mereka tidak ada. Namun Lee pun menengahi perdebatan Nona Chu dengan sepupunya. Lee juga menjelaskan bahwa wajar saja jika memang manusia biasa tidak bisa menemukan pohon naga tersebut, dikarenakan itu adalah pohon naga spiritual yang telah tumbuh ribuan tahun dan dikenal dengan nama Wu Jinmu. Jadi untuk Sabrekers yang lupa, di part sebelumnya di saat Nona Chu berlatih kultivasi, Lee memberikan sebuah kertas yang berisi catatan untuk Nona Chu agar mencari dua jenis bahan. Kalau masih lupa juga, tonton aja part sebelumnya ya. Ketika Lee menyebut Wu Jinmu, Nona Chu sontak teringat sesuatu dan ia merasa bahwa nama Wu Jinmu tidaklah asing. Dan ternyata memang benar, Wu Jinmu adalah salah satu barang yang akan hadir di pelelangan. Mendengar pernyataan Nona Chu itu, Lee pun di dalam hatinya berpikir bahwa ia memang harus hadir di acara pelelangan tersebut. Dan Lee pun merasa bahwa bumi terasa semakin menarik. Singkat cerita, hari pelelangan pun diadakan. Dan terlihat Lee turun dari sebuah mobil lalu disambut oleh Baba. Di sini Baba menjelaskan bahwa jika Nona Chu tidak dapat tepat waktu untuk menemani mereka dalam acara pelelangan karena mereka mempunyai masalah keluarga yang harus diselesaikan, dan juga Nona Chu sudah mentransfer uang senilai 100 juta ke rekening Lee untuk membeli barang antik yang ia inginkan. Mendengar pesan dari Baba bahwa Nona Chu sedang mendapatkan masalah, sebagai seorang guru, Lee pun berkata bahwa jika terjadi masalah berat kepada Nona Chu, Baba harus segera menyampaikannya kepada Lee. Karena menurut Lee bagaimanapun juga Chu adalah muridnya, jadi ia harus membantu muridnya jika mengalami masalah. Mendengar Lee yang bersimpati kepada Nona Chu, Baba langsung menundukkan kepala dan berterima kasih kepada Lee karena sudah perhatian kepada Nona Chu. Lee pun akhirnya memasuki ruang pelelangan. Sesampainya di dalam ruangan tersebut, di dalam hati Lee berpikir bahwa apakah benar yang dikatakan Baba jika di dalam ruangan tersebut terdapat perangkap. Sambil mengamati sekitar ruangan, ternyata Lee melihat Shao-kun bersama Song Zong sedang berbincang. Di perbincangan mereka, Shao-kun menanyakan tentang orang yang melempar Zong ke tebing apakah sudah ditemukan. Karena menurut Shao-kun, Song Zong adalah tuan muda dari keluarga Song. Tentu saja hal tersebut sangatlah kurang ajar. Sambil menjawab pertanyaan dari Shao-kun, nampak wajah Zong terlihat kesal, sehingga ia berkata kepada Shao-kun jika ia bertemu dan melihat orang yang melemparnya, tentu ia akan membalas dendam dan berjanji akan melemparnya ke sungai sehingga menjadi makanan hewan buas. Ya, ternyata Suang sadar bahwa Lee juga hadir dalam acara pelelangan. Nampak pandangan mereka bertiga tertuju kepada Lee. Di antara mereka bertiga terlihat Song Zong lah yang paling terkejut. Ia sangat mengingat wajah orang yang melemparnya ke dalam jurang.
Tanpa basa-basi, Zhong langsung menjerit mengatakan bahwa ia sudah mencari seluruh kota Chuzhou dan ternyata orang yang dicarinya bersembunyi di sini. Lalu Shao Kun pun memainkan perannya. Ia seolah terkejut dan bertanya sambil menunjuk Li apakah yang melemparnya ke tebing. Di dalam hatinya Shao Kun sangat senang. Bagaimana tidak, Zhong adalah salah satu dari 10 keluarga besar di Chuzhou. Dan jika berurusan dengan mereka, tentu saja sama dengan mencari mati. Dan jika Li mendapatkan masalah, posisi kepala sekolah akan berada di tangannya. Zhong yang sudah menaruh dendam dengan Li, ia pun berjalan dengan cepat mendekati Li. Walaupun sambil menggunakan tongkat, ia bertanya kepada Li bagaimana cara ia ingin mati. Ya seperti biasanya, Li yang ditanyai oleh Zhong malah bertanya balik. Li bertanya mengapa Zhong belum juga mati, dan apakah Zhong ingin merasakan kematian yang sesungguhnya. Mendengar ucapan kurang ajar yang keluar dari mulut seorang rakyat jelata, Zhong pun kesal sehingga membuatnya ingin memukul Li. Namun tindakannya tersebut ditahan oleh Shao Kun. Menurut Shao Kun, Zhong harus bisa menahan emosinya, karena di dalam acara pelelangan ini banyak tokoh hebat dari Chuzhou. Shao Kun juga menyarankan untuk meminta keluarga Aoyang mengusir Li, karena pemilik pelelangan ini adalah dari keluarga Aoyang. Mendengar nasihat dari Shao Kun yang masuk akal, akhirnya Zhong mengiyakan rencana dari Shao Kun. Ia pun berniat memanggil keluarga Aoyang untuk menyuruh mereka mengusir Li dari ruangan pelelangan, sehingga Zhong bisa menghajarnya di luar ruangan. Shao Kun mendekati Li dan bertanya kepada Li, bagaimana Li bisa masuk ke pelelangan kelas atas. Li pun hanya menjawab bahwa ia diundang oleh seseorang. Mendengar jawaban dari Li, Suwang di dalam hatinya bergumam. Ia berpikir bahwa Li hanyalah anak miskin dari desa dan tidaklah mungkin dapat bergabung dalam pelelangan kelas atas. Dan menurut Suwang, walaupun Li anak buah Nona Chu, tindakan tersebut juga tidak mungkin bisa terjadi, karena itu adalah hal yang tidak sopan. Shao Kun menyilangkan tangannya ke dada sambil menanyakan orang yang telah berani mengundang Li untuk datang ke acara pelelangan elit. Karena acara tersebut tidak bisa dimasuki oleh orang miskin seperti Li. Tiba-tiba Suwang berkata, ia meyakinkan mereka bahwa yang mengundang Li adalah Nona Chu. Dan Suwang menyindir Li mendekati Nona Chu untuk menjadikannya kekasih. Namun menurut Suwang itu adalah hal yang mustahil. Dari bahasa Suwang tersebut, emosi Zhong pun memuncak. Ia menunjuk seseorang manajer acara pelelangan dan memarahinya karena Li bisa memasuki ruangan pelelangan elit. Ditambah lagi Shao Kun yang mengejek Li. Shao Kun mengatakan bahwa semua tamu di sini sangatlah mulia. Dan apabila Li tidak sengaja menyentuh para tamu, maka tamu-tamu yang mulia di sini kemungkinan akan sangat merasa tidak bahagia. Dan siapa yang akan bertanggung jawab jika hal tersebut terjadi? Ucap Shao Kun dengan mengejek. Singkat cerita, manajer yang dimarahi Zhong tersebut langsung bertindak untuk mengusir Li. Ia pun memanggil para seniman bela diri agar dapat mengusir Li. Seketika Li pun sudah terkepung oleh 4 kultivator. Namun bukannya pergi ataupun ketakutan, Li malah menganggap mereka semua sebagai semut yang mengganggu. Manajer Hu pun langsung mengancam Li bahwa ia harus keluar dari ruangan tersebut. Dan jika tetap tidak mau, maka ia akan melakukannya secara paksa. Li mengamati sekeliling dan ia menganggap bahwa keluarga Aoyang memang benar memiliki kekuatan. Dan ia merasa wajar saja jika Aoyang adalah keluarga terkuat pertama di Jiangbei. Dan juga setelah Li mengamati kekuatan keempat kultivator tersebut, ternyata mereka adalah para biku. Biku adalah sebutan untuk kultivator tahap awal pemurnian. Dan Li juga berharap dapat menemukan sesuatu barang yang bagus di pelelangan tersebut. Jadi menurutnya lebih baik ia tak mengacaukan acaranya.
Jadi Lee pun langsung menegur manajer pelelangan untuk tidak hanya mendengarkan ucapan dari satu pihak saja. Lee pun meminta manajer tersebut untuk mengecek undangannya ke resepsionis. Namun bukannya menjadi penengah dan mendengarkan ucapan kedua belah pihak, manajer tersebut malah berkata bahwa ia tidaklah perlu memeriksa apapun dikarenakan Song Zong sudah berkata bahwa Lee tidak mempunyai undangan. Manajer tersebut juga berkata kasar kepada Lee dengan mengucapkan bahwa orang tua Lee tidak bisa mendidik anaknya. Tanpa basa-basi, Lee akhirnya hilang kendali dan menampar manajer lelang tersebut. Lee juga menambahkan bahwa tidak seharusnya manajer itu menghina kedua orang tuanya. Manajer itu merasa kesal. Ia kaget karena ditampar oleh seseorang yang tidak ia kenal. Ia langsung mengutus 4 kultivator untuk menghajar Lee dan harus membunuh Lee. Shao Kun, Zong, dan juga Suang dari kejauhan melihat pertunjukan menarik yang telah mereka buat. Sambil tersenyum, Shao Kun mengecam tindakan Lee yang terlalu gila untuk membuat onar di wilayah keluarga Aoyang. Dan menurut Shao Kun, hari ini keberuntungan Lee sudah habis. Begitu juga dengan Suang. Ia merasa bahwa Lee tidak akan pernah layak untuk datang ke acara pelelangan kelas atas dan melakukan tindakan onar di sini. Sudah dipastikan Lee akan mati hari ini. Selanjutnya, 4 kultivator tersebut bersamaan menyerang Lee dan merasa sudah mengeluarkan ki. Namun seperti biasanya, Lee masih saja santai dan sempat-sempatnya mengatai bahwa mereka berempat hanyalah seekor semut. Dan di saat klimaks akan dimulai, seorang wanita pun menjerit dan memerintahkan semuanya untuk berhenti. Ya, ternyata wanita itu adalah orang yang diselamatkan oleh Lee. Ketika Zong ingin memperkosanya, kita sebut aja tragedi berlendir. Melihat Nona Au datang, manajer pun terkejut dan mengadukan atas tindakan dari Lee yang telah menamparnya. Menurut manajer itu, Lee adalah orang miskin yang akan ia usir karena akan mengganggu acara pelelangan. Nona Au pun langsung menambahkan tamparan kepada manajer Hu. Ia memarahi manajer tersebut karena Lee adalah tamu undangan khusus yang ia berikan secara langsung kepada Lee. Sambil berjalan mendekati Lee, Nona Au pun berkata bahwa ia sangat berterima kasih karena menyempatkan waktunya untuk datang. Karena ia waktu itu belum sempat mengucapkan rasa terima kasihnya. Jadi kalau kalian masih ingat, di part 2 Nona Au ini mau diperkaos guys sama si Zong di mobil malam-malam. Lalu Zong memarahi Aup. Zong berkata bahwa Au hanyalah budak keluarga Aoyang. Jadi seorang budak tidak boleh melawan keluarga Song. Nona Au pun menegaskan bahwa Zong jangan pernah membuat kekacauan di acaranya. Karena hari ini Nona Au adalah penanggung jawab di pelelangan tersebut. Jadi jika Zong tidak bisa menjaga ucapannya, maka Nona Au tidak segan untuk mengusir Zong. Namun bukannya menuruti ucapan Nona Au, Zong malah berkata bahwa keluarga besar Aoyang sangat menghormati Zong. Dan ia mengancam Nona Au bahwa cepat atau lambat Nona Au akan menyerah dan memberikan semuanya kepada Zong. Namun Nona Au mengabaikan ucapan Zong. Ia malah bertanya kepada Lee tentang manajer yang sudah berani menghina dan berniat menghajar Lee. Tuan Lee, bagaimana seharusnya kita menangani anjing yang tidak tahu tata krama ini? Ucap Nona Au sambil menunjuk manajer Hu tersebut. Ya, ternyata Lee berjalan mendekati manajer Hu dan terlihat wajah panik dari manajer tersebut. Seketika Lee menginjak kaki manajer Hu sampai patah. Semua yang di ruangan pun panik, terutama 4 kultivator yang tadi ingin menyerang Lee. Mereka terkejut melihat tindakan Lee, begitu juga dengan Shao Kun dan kawan-kawan. Mereka merasa tindakan Lee sangatlah mengerikan, karena setelah menginjak kaki manajer tersebut, Lee dan Nona Au seperti seseorang yang tidak melakukan apapun dan malah membahas pelelangan. Lokasi lelang khusus buat kamu di ruangan VVIP. Aku akan menemani kamu, jadi jangan biarkan anjing-anjing ini mengganggu kamu lagi nantinya,
ucap Nona Au sambil menunjukkan lokasi VVIP. Sambil berjalan ke ruangan, Nona Au menuntun Lee dengan merangkul tangan Lee. Terlihat wajah kemerahan, tanda kagum kepada sosok Lee. Di dalam hatinya, Nona Au tidak menyangka bisa bertemu dengan Lee lagi. Ia pun berharap bisa tinggal bersamanya. Anjas kelas. Namun berbeda dengan Suwang, ia bergumam dalam hatinya tentang Lee yang bisa berteman dengan para keluarga kaya raya. Terucap rasa menyesal dari lubuk hati Suwang karena sudah bertindak kasar kepada Lee dan memilih Shao Kun. Dari kejauhan, Shao Kun berpikir tentang cara Lee bisa mendapatkan dua wanita tercantik di kota Chuzhou. Masalah pun sudah diselesaikan, dan seketika masalah baru muncul kembali. Seorang pria dengan rambut stik tiba-tiba datang dan menghentikan langkah Lee bersama Nona Au. Semua terkejut kaget karena yang datang adalah Chu Fang. Jika kita telaah dari namanya, pria tersebut berasal dari keluarga Chu Fang dan juga terlatih menjadi tentara. Sehingga menurut Shao Kun, Lee tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari ruangan pelelangan tersebut. Jadi Chu Fang adalah generasi ketiga dan sudah menjadi tentara di usianya yang ke-18. Dan sudah menjadi anggota cadangan untuk tim Brigade Dragon. Oh iya, informasi buat kalian semua nih Sabreaker, bahwa Brigade Dragon telah mengalahkan ratusan orang dan mereka adalah seorang master dan tentara paling kuat di negara Cina. Jadi untuk generasi muda ada beberapa orang terkuat. Orang terkuat ini bukan cuma dari fisik tapi juga pengaruh. Salah satunya Chu Zhou, Li Tan, Chu Shufeng dan juga Song Zong. Nah, mereka bertiga ini saling bersaing untuk menjadi yang terkuat dan semua orang di kota sudah tahu bahwa Chu Fang ini jatuh cinta sama Au Pei. Dan 6 bulan lalu ada juga dari generasi 2 yang menyatakan cintanya kepada Au Pei. Alhasil orang tersebut dihajar sampai mati sama Chu Fang karena cemburu. Dan menurut Shao Kun, kali ini Lee sangat sial karena bisa ketemu Chu Fang. Ini sih hebat banget sih Shao Kun, karena bisa tahu semua informasi di kota Chuzhou. Detektif Conan aja kalah sama si Shao Kun, apalagi Lambe Tura. Oke, lanjut. Au Pei bertanya kepada Chu Fang tentang apa yang ia lakukan di acara pelelangan ini. Dan sambil memegang pergelangan tangan Au Pei, Chu Fang pun menjawab bahwa ia tentu saja datang untuk menemui Au Pei. Merasa tindakan Chu Fang kasar, Au Pei langsung melepaskan tangannya dari Chu Fang dan menegaskan bahwa ia bukanlah pacar dari Chu Fang. Dan menegaskan juga bahwa mereka tidak ada hubungan apapun. Namun Chu Fang menjawab bahwa memang benar untuk sekarang ia tidak ada hubungan dengan Au Pei. Akan tetapi di masa depan Au Pei adalah istrinya. Tolong minggir sebentar, ucap Chu Fang kepada Au Pei. Chu Fang melihat bahwa Lee berjalan berdampingan bersama Au Pei. Mungkin rasa cemburu atau penasaran terbesit di benaknya. Hingga akhirnya Fang berjalan mendekati Lee dan mengancam Lee agar jangan pernah berani mendekati calon istrinya karena ia akan mematahkan tulang Lee. Pertunjukan pun dimulai. Para penonton sudah siap untuk melihat perkelahian antara tentara pasukan khusus bertarung dengan seorang kepala sekolah. Dan para pengunjung tersebut bergosip tentang nasib si Lee yang sebelumnya dapat selamat karena dibantu oleh Nona Au Pei. Namun kali ini Nona Au Pei tidak dapat melakukan apapun di hadapan Chu Dasopang. Menurut Shao Kun, kali ini walaupun Nona Chu datang, Lee tidak akan bisa dibantu karena sudah telat menjadi mayat. Fang, apa yang kamu lakukan? Dia adalah temanku, ucap Nona Au Pei menahan Fang. Nona Au Pei berkata seperti itu karena menurutnya meskipun Lee hebat dan kuat, tetap saja tidak bisa melawan Chu Fang. Chu Fang adalah anggota cadangan pasukan elit Dragon. Au Pei terlihat panik dan ia menyuruh Lee untuk pergi dari sini. Dan Au Pei juga menjelaskan kepada Lee bahwa Chu Fang adalah anggota pasukan khusus terbaik di Cina.
Ya seperti biasanya, karakter MC kita yang songong ini paling nggak bisa jaga ucapan. Dia dengar kalau lawannya itu seorang pasukan elit, jiwa petarungnya langsung bangkit. Dan malah menjawab kalau ngapain dia harus takut sama seekor semut. Nah lo, apa nggak nambah jengkel nih Cufang dengernya? Dia dianggap semut, tentunya dia ngamuk dong, soalnya dia udah ngapalin tangannya sambil berkata, "Bocah, beraninya kamu berbicara seperti itu. Emangnya kenapa? Dan jangan bicara denganku karena kau tak layak bagiku," ucap Li dengan santai. Anjim nggak tuh? Apa sih, nggak jelas banget, suka mancing emosi lawan nih. Oke lanjut. "Dasar bajingan, terima ini bocah," ucap Cufang sambil mengarahkan tinju ke wajah Li. Masih sama seperti sebelumnya, di saat mau eksekusi, Cufang dihalangi oleh Nona Chu. Dari kejauhan, Nona Chu menjerit menghentikan tindakan Cufang. Seperti seorang superwoman, Chu datang dan langsung menyuruh Feng meminta maaf kepada gurunya. Melihat ternyata yang menyuruh berhenti adalah Nona Chu, Feng pun langsung panik. Ia bertanya tentang kepentingan Nona Chu sampai menyempatkan dirinya datang ke acara lelang ini. Nona Chu pun menjawab bahwa jika ia tidak datang, kemungkinan Feng masih bisa berdiri tidaklah ada. Maksud Nona Chu ini dia pasti udah mati sama Li kalau Chu nggak datang buru-buru. Oke lanjut. Nona Chu meminta maaf kepada Li karena ia terlambat datang. Dan Nona Chu juga menjelaskan bahwa Chu Feng adalah sepupunya. Nona Chu memohon untuk memaafkan tindakan sepupunya tersebut sambil menundukkan kepalanya. "Oke, saya maafkan karena kamu. Tapi jangan salahkan aku jika dia berani memprovokasiku lagi. Aku akan menghajarnya," ucap Li dengan agak kecewa. Mendengar ucapan Li, Chu Feng bertambah emosi. Ia heran mengapa bisa ia dianggap takut padahal ia merasa percaya diri untuk melawan Li. Dan ya, tamparan pedas Nona Chu mendarat di wajah Chu Feng dikarenakan sudah kasar kepada gurunya. Nona Chu dengan lantang memerintah Chu Feng agar segera memohon ampun kepada Li. Karena apabila kakek mereka melihat tindakan Chu Feng, kakek mereka bisa marah besar. Tapi sepupuku belum sempat melanjutkan perkataannya, Chu Feng ditampar kembali. Sambil menahan emosi dan bersikap flat, Chu Feng mengucapkan kata maaf dan pergi keluar. Di saat berjalan keluar dan berpapasan dengan Li, Chu Feng berkata, "Hei bocah, hari ini sepupuku menyelamatkanmu. Lebih baik kamu menjauh dari Ouyang Pei. Jika tidak kubunuh kamu." Chu Feng pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan semua kembali damai tanpa adanya pertumpahan darah. Nona Chu mengucapkan terima kasih kepada Li karena telah memaafkan sepupunya yang terlihat kasar tersebut. Dan Li pun berkata bahwa itu bukanlah masalah yang besar. Lalu Li dan juga Aupe berjalan kembali ke dalam ruangan VVIP. Namun Nona Chu menghentikan mereka berdua. "Guru, tolong tunggu sebentar," ucap Nona Chu memanggil Li dan juga Au. Setelah itu Nona Chu mendekati Suang dan bertanya, "Apa nama Anda?" "Wu King Suang." "Iya Nona," ucap Suang. Plak! Tampar mendarah dari Nona Chu ke Suang. Dan hal itu mengakibatkan Suang tersungkur sambil kesakitan. Ternyata Nona Chu sudah memperhatikan tingkah laku Suang yang selalu menghina dan mengganggu Li. Nona Chu memperingati Suang bahwa ia tidak boleh bertindak kurang ajar kepada gurunya di depannya. Dan menurut Nona Chu, Suang tidaklah layak untuk menjadi pacar dari Li, yaitu seorang guru masternya. Mendapatkan perlakuan dan hujatan dari Nona Chu, Suang sambil merengek meminta tolong kepada Shao Kun. Dan Shao Kun dengan rasa tidak enak hati bercampur takut, ia memohon ampun kepada Nona Chu atas tindakan sembrono dari pacarnya yaitu Suang. Nona Chu akhirnya menerima ampun dari Shao Kun, namun memberikan syarat yaitu mereka berdua harus keluar dari acara pelelangan tersebut. Namun Shao Kun membela diri bahwa Nona Chu tidak bisa mengusirnya dengan alasan bahwa keluarga Chu dan ayahnya sudah berteman sangatlah lama. Dengan tegas Nona Chu mengatakan
bahwa ia tidak peduli semua alasan tersebut dan menyuruh mereka keluar sekarang juga. Tidak bisa membantah ucapan dari Nona Chu. Akhirnya Shao-kun dan Suwang pun pergi keluar meninggalkan pelelangan. Dah ya, ini klimaks-klimaksnya, dua pacar si MC kita mulai akur ternyata. Jadi mereka berdua saling sapa dan senyum. Kalau dari alur ceritanya, yang duluan kenali adalah Nona Chu, yaitu istri pertamanya itu Nona Chu. Setelah kenal Nona Chu, kenal Nona Aup, jadi fix no debat. Istri pertama dan kedua jadi akur. Au berterima kasih kepada Nona Chu karena sudah memberi pelajaran kepada Chu Feng. Dan mereka pun saling bergandengan tangan menuju ruang VVIP bersama kedua istrinya. Dan ya, habis juga nih part ke-7 kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.